Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mupunzani dari jurusan Pendidikan Olahraga. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Bangku Pendidikan Olahraga bahas Bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa saya membawakan materi tentang Bahasa Indonesia? Karena saya masih semester 1 dan di semester 1 terdapat mata kuliah umum, contohnya Bahasa Indonesia. Paham? Oke, kembali ke topik. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang bahasa Indonesia, pertama-tama kita harus mengetahui kapan kedudukan bahasa Indonesia itu dinyatakan atau diresmikan dan apa fungsinya. Nah, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya pada tahun 18 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan karena diresmikannya Undang-Undang tahun 1945 sebagai dasar Undang-Undang Negara Indonesia. Sebelum Indonesia memakai bahasa Indonesia, terus pakai bahasa apa dong? Yaitu bahasa Melayu yang sudah dipakai pada sistem perdagangan pada saat itu. Namun kenapa sekarang diubah menjadi bahasa Indonesia? Karena Indonesia terdiri dari beberapa suku, ras, agama, dan bahasa. Jadi harus diperlukan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Sebagai lambang identitas nasional. 2. Sebagai lambang kebanggaan nasional. 3. Sebagai alat komunikasi antar budaya. Dan 4. Sebagai sarana pemersatu bangsa. Oke, setelah kita membahas yang tadi, kalian pikir sudah selesai? Oh, tidak. Masih banyak lagi yang harus dijelaskan. Oke, kita bahas satu-satu. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ciri dan jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa menurut media terbagi atas 2, yaitu secara lisan dan secara tertulis. 2. Ragam bahasa menurut standar. Contohnya 1. Ragam standar, 2. Ragam non-standar, dan ketiga ragam semi-standar. Ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan atau penulisan karya ilmiah. PUEB atau pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Diksi dan makna kaidah. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. 2. Kalimat majemuk bertingkat. 3. Kalimat majemuk perempatan. 4. Kalimat majemuk campuran. Pembentukan dan perluasan paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara 1. Membaca kalimat satu persatu. 2. Jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. 3. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Syarat paragraf. 1. Kesatuan makna. 2. Kesatuan bentuk. Dan ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Metode pengembangan paragraf. Metode pengembangan paragraf terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, 1. Metode klimaks, antiklimaks. 2. Metode pandangan. Ketiga, metode perbandingan dan pertentangan. Keempat, metode analogi. Kelima, metode contoh. Keenam, metode proses. Ketujuh, metode sebab akibat. Kedelapan, metode umum khusus.
ke-9 metode klasifikasi, dan ke-10 metode definisi luas. Oke, sekian pembahasan dari materi bahasa Indonesia. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.